Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang wali Allah berdasarkan tingkatan dan amalan. Wali Allah yang paling utama adalah para nabi dan rasul. Mereka selalu terjaga dari segala dosa dan kesalahan. Tingkatan wali setelah para nabi dan rasul yaitu para sahabat yang mengamalkan kitab dan sunnahnya. Mengutip dari buku Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi karya Mustafa Dib Al-Bukha dan Muhyiddin Mistu, wali Allah adalah para hamba yang dekat dengan Allah karena senantiasa menjaga ketaatan dan ikhlas mencari ridho Allah. Pada tingkatan berikutnya, wali Allah terdiri dari orang-orang terpilih yang lahir setelah zaman para sahabat Nabi hingga sekarang. Wali-wali ini terbagi lagi ke dalam beberapa tingkatan berdasarkan keimanan dan ketakwaannya. Untuk mengetahui tingkatan wali Allah secara pasti, simak ulasan berikut ini. Berikut adalah 10 tingkatan wali Allah sebagaimana tercantum dalam kitab Futuhul Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Yang pertama adalah wali majdub. Wali majdub adalah kekasih Allah yang telah mendapatkan kekhususan. Wali majdub adalah kekasih Allah yang telah mendapat kekhususan yang sangat istimewa. Ia ditarik ke dalam kecintaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa rindu dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala terkadang membuat wali majdub ini seakan seperti orang nyeleneh dan terlihat tak waras meskipun berada di tengah-tengah orang banyak. Wali ini biasanya menyembunyikan keimanannya melalui perilaku yang nyeleneh, bahkan dianggap gila. Habib Novel pernah menyampaikan bahwa wali majdub ini bukan sembarang wali. Wali ini pangkat yang sangat tinggi, majdub yang artinya diangkat langsung oleh Allah. Prosesnya secara syariat ada 2 kategori. Yang pertama, dengan dia belajar mengamalkan menjalani sampai diangkat jadi wali. Tapi ada wali yang diangkat secara tidak normal. Tapi ada orang yang tadinya nyantai-nyantai aja, dia nggak pernah belajar, bahkan dia belum mengamalkan seperti orang lain tanpa ikhtiar, tanpa belajar apapun, tiba-tiba diangkat. Dia telah dipilih jadi wali majdub oleh Allah. Wali yang ditarik model ini akhirnya mengalami sesuatu yang beda dengan kebanyakan orang. Seperti ini saya lihat ada kendaraan bisa jalannya cepat, ada yang bisa terbang, yang bisa ngomong, yang dianggap orang-orang aneh. Karena dia menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh orang-orang di sekitarnya dengan cara-cara yang kadang juga agak aneh, maka disebut wali majdub. Tapi tidak setiap orang aneh kemudian dianggap wali. Hanya Allah lah yang tahu dan para wali itu sendiri. Yang kedua adalah wali kutub. Wali kutub adalah wali yang memiliki kedudukan tertinggi dan memimpin seluruh wali yang berada di alam semesta. Jumlah wali kutub hanya ada 1 orang setiap masanya. Jika wali ini wafat, maka wali lain akan menggantikan. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, tingkat kewalian di antara wali kutub sendiri terbagi lagi menjadi 6, yaitu tolibun, muridun, salikun, sairun, toirun, dan wasilun. Yang ketiga adalah wali a'immah. Wali a'immah adalah wali yang berada 1 tingkat di bawah wali kutub. Wali ini bertugas membantu dan menggantikan kedudukan wali kutub jika sudah wafat. Jumlah wali a'immah di muka bumi hanya ada 2 dengan julukan Abdul Robbi dan Abdul Malik. Yang keempat adalah wali autad. Wali autad adalah wali yang berada di tempat penjuru mata angin dan bertugas menjaga wilayahnya masing-masing. Jumlah wali autad di muka bumi ada 4. Mereka akan saling bertemu setiap tahun pada pelaksanaan haji di Mekah.
Gelar wali autad juga terbagi menjadi 4, yaitu Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Yang kelima adalah wali abdal. Wali abdal adalah wali yang diberi kekuasaan oleh Allah untuk menunjuk pengganti mereka jika wafat. Tugas wali abdal adalah menjaga ketujuh iklim yang ada di alam semesta. Jika iklim ada 7, maka jumlah wali abdal di muka bumi hanya ada 7 dalam satu masa. Yang keenam adalah wali nuqaba. Wali nuqaba adalah wali yang diberi pemahaman lebih tentang syariat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumlah wali nuqaba dalam satu masa hanya ada 12. Mereka memiliki kelebihan untuk mengetahui dan menyadari dengan cepat segala tipu daya syaitan. Yang ketujuh adalah wali nujaba. Serupa dengan wali nuqaba, wali nujaba juga diberikan kelebihan tentang ilmu syariat. Namun tugas wali nujaba lebih ringan dan belum diketahui secara detail. Dalam satu masa, wali nujaba terdiri dari 8 orang. Yang ke-8 adalah wali hawariyun. Wali hawariyun adalah wali yang bertugas membela agama Islam, baik melalui argumentasi maupun angkat senjata. Pada zaman Rasulullah, seseorang yang pernah diangkat menjadi wali hawariyun adalah Zubair bin Awam. Wali ini dianugerahi ilmu pengetahuan, keberanian, dan ketekunan dalam beribadah. Yang ke-9 adalah wali Rajabiyun. Wali Rajabiyun adalah wali yang selalu muncul saat bulan Rajab. Jumlah wali Rajabiyun ada 40 orang dan tersebar di beberapa negara dalam satu masa. Wali ini saling mengenal satu sama lain dan diberikan kelebihan oleh Allah untuk mengetahui isi batin seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Yang terakhir adalah wali khatamiyun. Khatamiyun berasal dari kata khatam yang berarti penutup. Wali ini bertugas mengurus dan menjaga wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumlah wali khatamiyun hanya ada 1 orang dalam satu masa. Sekianlah kisah untuk kali ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.